Meet the Enchantress. Bagaimana jika beberapa orang jahat dikumpulkan menjadi satu untuk melakukan aksi penyelamatan? Sebuah pasukan yang dibentuk untuk melindungi bumi setelah kematian Superman. Sebenarnya mereka disiapkan untuk suatu keadaan yang lebih buruk. Meski mengalami perdebatan tentang perbuatan mereka, akhirnya pihak militer setuju untuk membentuk pasukan itu di bawah pimpinan Argus, yaitu Amanda Waller. Di film ini juga disisipkan bagaimana Harley Quinn bisa tergila-gila oleh Joker. Kita mulai ceritanya. Dibuka dengan memperlihatkan Floyd yang berada di penjara. Petugas penjara memberikan sebuah makanan. Floyd pun mengancam penjaga dan mengatakan kalau suatu saat dia akan keluar dari penjara dan akan membunuh keluarga penjaga itu. Tentu saja tindakan Floyd itu termasuk mengancam ke petugas sehingga dia diajar beberapa kali. Berganti ke Harley Quinn yang bergelantungan di jeruji penjaranya. Penjaga datang untuk mengeceknya. Harley telah mengajar 5 penjaga dan membuatnya masuk ke rumah sakit. Dia pun disetrum karena tidak menurut. Sengatan itu membuatnya ingat ketika dia disiksa saat masuk ke dalam penjara itu. Pengenalan dua tokoh yang dominan di film ini dan yang melatar belakangi tim ini dibentuk adalah ketika Superman telah mati. Amanda bertemu dengan keamanan USA. Dia ingin mengajukan proyek di mana dia telah mengumpulkan sesuatu yang terburuk dari yang terburuk. Bahkan di antara mereka ada yang mempunyai kemampuan, disebut meta-human. Dimulai dari Floyd Lawton atau Deadshot, seorang pembunuh bayaran yang tidak pernah meleset. Klien Floyd merupakan orang elit, bisa dari saingan bisnis hingga politik. Floyd mempunyai kelemahan yaitu putrinya. Dia akan melakukan apapun untuk anaknya. Dan suatu saat Batman menangkapnya ketika bersama dengan putrinya. Anaknya menyuruh Floyd untuk menyerahkan diri dan tidak melawan. Selanjutnya Harley Quinn. Sebenarnya profil lengkap Harley Quinn ini ada di Birds of Prey. Dia merupakan dokter jiwa untuk Joker di rumah sakit jiwa. Tapi lama-kelamaan Harley justru jatuh cinta kepada Joker. Dia pun membantu Joker dalam aksi kaburnya dari rumah sakit jiwa itu. Meski disiksa beberapa kali karena sama gilanya dengan Joker, akhirnya singkat cerita mereka menjadi pasangan. Joker menguasai kota Gotham. Kekejaman Joker sudah terkenal. Harley dapat ditangkap oleh Batman ketika dia bersama Joker dan masuk ke dasar sungai. Sayangnya Joker berhasil kabur sedangkan Harley yang tidak bisa berenang masuk ke dalam penjara. Next, Captain Boomerang. Dia ditangkap oleh The Flash atau Barry Allen ketika merampok berlian. Merupakan orang Australia yang tidak suka bekerja sama dengan orang lain. Kemudian ada El Diablo, seorang metahuman yang dapat mengeluarkan api dari tubuhnya. Dia merasa sudah menjadi ketua geng yang menguasai dunia. Berakhir ketika kehilangan istri dan anaknya. Pernah terlibat perseteruan di penjara dan dia membakar separuh penghuninya. Ada monster bernama Killer Croc. Dia mengalami kemunduran mutasi yang membuatnya menjadi manusia setengah reptil. Penjaga penjara memperlakukan sebagai monster, maka jadilah dia monster. Dan yang terakhir adalah seorang penyihir. Penyihir ini merupakan seorang arkeolog yang bernama Dr. June. Dia masuk ke dalam gua yang salah dan sesuatu merasuki tubuhnya. Ketika dia membuka benda yang ada di sana, seorang metahuman yang kuat bernama Enchantress, dan kelemahan penyihir itu adalah jantungnya yang sekarang dibawa oleh Amanda. Pihak pemerintah sebenarnya kurang setuju ketika memasrahkan keamanan nasional kepada sekumpulan penjahat dan penyihir. Amanda mempunyai seorang prajurit yang bernama Rick Flag. Dia bertugas mengawasi Dr. June. Flag dan June jatuh cinta dan berpacaran. Hal itu membuat Amanda lebih mudah mengontrol penyihir itu. Karena apa yang dikatakan olehnya pasti akan dituruti oleh Flag. Amanda pun mempresentasikan proyek itu di Pentagon. Latar belakang proyek itu adalah bagaimana jika ada Superman lagi, tapi bukan memihak kepada mereka dan justru membelot. Apa yang akan terjadi? Dan antisipasinya adalah membuat sebuah tim dari penjahat yang terburuk untuk melakukan kebaikan. Dan semisal kalau ada masalah tinggal mengkambing hitamkan para penjahat tersebut. Amanda menyuruh June untuk mengeluarkan Enchantress. Pihak pemerintah sempat mentertawakannya, tapi ketika Enchantress mengambil sebuah dokumen rahasia, baru mereka semua percaya.
Enchantress ini sebenarnya tidak begitu menurut. Bahkan untuk mengembalikan Jun harus diancam terlebih dahulu dengan ditusuk jantungnya. Pemerintah pun menyetujui proyek Task X-Force di bawah Argus. Karena proyek Amanda sudah disetujui, maka dia dan timnya menemui orang-orang yang sudah di-list. Mereka semua berada di satu penjara yang sama. Amanda mulai berkeliling, mulai dari menemui Harley Quinn hingga El Diablo. Sementara Flag menemui Killer Croc dan melihat wujud monsternya. Dan yang dites kemampuannya adalah Floyd Lawton. Dia diberikan senjata api dan disuruh untuk menunjukkan kemampuan menembaknya yang tak pernah meleset. Tapi Floyd tidak ingin bekerja secara cuma-cuma. Dia menginginkan sebuah kesepakatan, terutama agar dia bisa bertemu dengan anaknya. Tapi Floyd tidak dalam posisi untuk bernegosiasi. Flag sebenarnya tidak setuju dengan proyek Amanda mengumpulkan para penjahat, karena Flag bisa menyediakan sebuah pasukan yang akan menuruti perintahnya. Tapi Amanda mengatakan kalau dirinya membutuhkan lebih dari itu. Tugas Flag adalah untuk menerima perintah darinya dan bukan menanyakannya. Flag merasa kecewa karena Amanda mengatakan kalau jika Flag tidak ada, maka pacarnya akan dibius selamanya dan menjadi koma. Sebenarnya Flag sudah diperingati oleh beberapa orang tentang Amanda, tapi sayangnya dia tidak percaya dan sekarang Flag sudah terjebak di dalamnya. Joker, salah satu anak buahnya, datang dan memberikan informasi di mana Harley ditahan. Joker mempunyai niat untuk menerobos fasilitas itu untuk menyelamatkan Harley. Tapi sebelum melakukan aksinya, dia menemui orang yang akan dipaksa untuk membantunya. Enchantress tiba-tiba muncul di hadapan Flag yang sedang mengawasinya. Flag terkena genjutsu dan dia melihat Jun yang sedang koma. Flag panik dan di saat itu Enchantress pergi mencari jantungnya. Karena diborgol dengan tangan Amanda, dia mengurungkan niat itu dan melihat sebuah buku. Kakaknya yang masih berada di botol pun dipanggilnya. Akhirnya Enchantress mencarikan wadah agar kakaknya bisa mempunyai wujud. Seorang pria botak dirasuki oleh kakak Enchantress. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Enchantress pun menyuruh kakaknya untuk memangsa manusia supaya dia kuat kembali dan menunggunya hingga saatnya tiba. Mereka berdua berniat untuk menguasai dunia kembali. Jun sudah tersadar kembali. Dia sebenarnya sudah frustasi ketika Enchantress keluar dan berharap Flag membunuhnya jika itu terjadi lagi. Pria botak yang sudah dirasuki itu pun memangsa di stasiun bawah tanah beberapa manusia di lahapnya sehingga dia menjadi monster yang besar. Keributan itu terdengar sampai di Pentagon. Pihak pemerintah pun menyuruh Amanda untuk mengaktifkan Task X-Force. Di dalam penjara, para penjahat mulai melawan ketika hendak dibebaskan dari sel. Harley sendiri langsung menghajar beberapa orang. Selesai itu, mereka diikat dan diberikan sebuah pelacak di lehernya. Mereka semua dibawa keluar dari fasilitas tersebut. Di saat yang bersamaan, Joker menyerang sebuah fasilitas penelitian milik Wayne. Dia sepertinya mencari pelacak yang ditanam di tubuh Harley dan teman-temannya. Di stasiun bawah tanah, monster terus menyerang. Flag yang ikut dalam operasi itu menyuruh Jun untuk berubah, tapi justru yang dilakukannya merupakan sebuah blunder, sehingga Enchantress pun kabur dari hadapannya. Amanda yang mengetahui hal itu segera menusuk jantung penyihir. Namun Enchantress diberikan kekuatan oleh kakaknya sehingga dia bisa bertahan tanpa jantungnya dan mempunyai kekuatan yang lebih sehingga wujudnya terlihat lebih baik. Enchantress sendiri mempunyai rencana, yaitu membuat sebuah senjata yang akan menghancurkan umat manusia. Pihak militer kesulitan menghadapi monster itu karena senjata yang mereka punya tidak berguna sama sekali. Semua orang pun dievakuasi. Kekacauan itu membuat frustasi penduduk kota. Kumpulan penjahat sudah berada di lokasi evakuasi. Mereka mendapatkan beberapa bantuan orang. Flag menjelaskan peraturannya. Alat pelacak yang ditanam di leher mereka juga berfungsi sebagai bahan peledak. Apabila ada yang mencoba kabur atau menyerangnya, maka mereka semua akan mati. Semua penjahat itu pun disiapkan untuk menuju ke suatu tempat yang mengerikan. Semua bersiap dengan kostum dan senjata khas mereka. Briefing dilakukan. Amanda mengatakan kalau ada serangan teroris di Midway City dan tugas mereka adalah menyelamatkan HVT-01, yang artinya seorang penting di kota itu dan tidak boleh mereka bunuh. Jika mereka berhasil, maka masa tahanan akan berkurang dan jika gagal mereka akan mati. Perjalanan menuju TKP pun dilakukan menggunakan helikopter. Mereka ketambahan satu orang yang bernama Katana.
Katana bukanlah penjahat. Dia membasmi kejahatan dan membalaskan dendam suaminya di Jepang. Harley melihat suatu cahaya di langit. Floyd pun menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Flag mengatakan kalau terjadi kekacauan biasa dan serangan dari teroris. Tentu saja Floyd tidak percaya karena dia pembunuh dan bukan penyelamat. Helikopter mendapatkan serangan dan membuat pilot mati, dan heli sendiri jatuh dari ketinggian. Untungnya mereka semua masih bisa selamat. Terlihat kota yang sudah hancur berantakan, bahkan pesawat jatuh ada di sana. Kapten Boomerang mengatakan kepada Slipknot kalau peledak di alat pelacaknya merupakan suatu kebohongan dan hanyalah permainan pikiran. Dia pun mengajaknya untuk pergi dari sana. Slipknot yang terpengaruh pun menyetujuinya, tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia. Boomerang langsung ditangkap, sedangkan Slipknot yang lari menggunakan tali, kepalanya diledakkan menggunakan aplikasi yang memicu alat pelacak. Flag mengancam semua orang. Siapa lagi yang ingin kepalanya diledakkan? Hal itu memicu Floyd untuk berniat menghabisi para tentara. Ide itu pun disampaikan oleh Harley. Untuk alat peledak, Floyd berharap Joker bisa membantunya. Harley pun mulai menyebarkan ide itu kepada Boomerang. Dia menyetujuinya dan melanjutkan ide itu kepada El Diablo. Sayangnya Diablo tidak begitu menyukai ide tersebut. Killer Croc langsung mengajar Kapten Boomerang bahkan yang belum mengucapkan satu kata pun. Mereka menemukan musuh di depan. Flag membagi tim menjadi dua. Hal itu sebenarnya bagus untuk melaksanakan ide dari Floyd. Tapi ketika dilihat lagi, musuh mereka terlihat tidak seperti manusia, melainkan seperti monster dengan kepala penuh mata. Pertarungan tak terhindarkan, longsongan peluru membanjiri area pertempuran. Meski mengalami kesulitan, bahkan Flag sempat hampir dibawa oleh monster-monster itu. Akhirnya para pasukan berhasil mengalahkan monster tersebut, terutama Floyd yang mampu menembak secara tepat di bagian kepala mereka. Boomerang pun menanyakan kontribusi Diablo karena dia hanya berdiam diri saja. Tapi bagi Diablo akan lebih baik seperti itu. Beberapa pasukan Flag pun menanyakan apa yang sebenarnya mereka lawan. Karena di perjanjian awal mereka akan melawan teroris, tapi dalam pertarungan itu terlihat sebuah monster mengerikan. Flag memberi penjelasan kalau mereka semua dulunya merupakan manusia. Flag terus mengabari statusnya kepada Amanda. Sementara itu pasukan yang berpencar ditangkap oleh para monster itu dan dibawa ke Enchantress. Mereka dirubah menjadi monster dan sekarang menjadi budak dari Enchantress. Flag sedikit melunak. Dia meminta bantuan Floyd untuk menuntaskan misinya. Apabila dia bisa membawa orang yang ada di gedung itu, maka Flag akan menjamin Floyd mendapatkan apa yang dia inginkan. Meski kemungkinannya kecil karena yang memutuskan adalah Amanda. Tapi Flag bisa menjamin Floyd mendapatkan yang dia inginkan. Flag menunjukkan lokasi orang yang mereka selamatkan, yaitu di atas gedung, dan mengeluarkan mereka dari persembunyian sehingga heli akan bisa datang untuk menjemput. Sebuah motor mengingatkan Harley ketika dia mengejar cintanya, yaitu Joker. Harley ini benar-benar melakukan hal nekat agar bisa bersama dengan Joker karena dia sangat mencintainya. Tapi Joker mengatakan kalau dia hanya memanfaatkan Harley supaya bisa kabur dari rumah sakit jiwa. Perjalanan mereka pun dilanjutkan. Harley yang seorang psikiater mulai menganalisa masalah apa saja yang dialami tim mereka. Hal itu dilakukannya karena bosan. Floyd meminta Harley untuk bersikap lebih akrab. Sebenarnya Harley kecewa dengan Floyd karena dia tidak jadi menyerang Flag dan malah menjadi temannya. Di depan gedung mereka bersiap masuk secara perlahan. Anehnya gedung itu kosong. Dengan tenangnya Harley naik melalui lift. Joker mengirim pesan kalau dia sudah dekat dengan gedung itu. Monster itu pun ditangani dengan mudah oleh Harley yang berada di dalam lift. Monster kembali menyerang. Kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Mereka pun sempat kesulitan. Floyd memancing emosi Diablo supaya dia bisa menggunakan kemampuannya. Api milik El Diablo pun keluar dan membakar monster yang ada di sana. Ketika menaiki tangga menuju atas, kembali Harley teringat kenangannya bersama dengan Joker. Untuk membuktikan kalau Harley ingin hidup bersama dengan Joker, dia harus menjatuhkan diri ke dalam limbah kimia. Joker pun ikut menjatuhkan diri dan menyelamatkan Harley yang tidak bisa berenang. Dan itu menandai kalau mereka resmi berpacaran. Flag dan pasukannya berhasil sampai di lantai atas.
Orang yang akan diselamatkan adalah Amanda sendiri. Flag menyadari kalau dirinya hanya dimanfaatkan untuk keuntungan Amanda, apalagi ketika menyangkut soal pacarnya. Floyd sempat terkejut karena ternyata orang yang akan mereka selamatkan adalah Amanda. Tentu hal itu membuat sedikit perdebatan antara Floyd dengan Flag yang tidak memberitahu dari awal. Amanda pun membunuh anak buahnya yang ada di ruangan itu hingga menyisakan dirinya sendiri untuk diselamatkan. Amanda datang dengan mengancam akan meledakkan mereka dengan aplikasi jika tidak menurutinya. Ternyata helikopter yang mereka tunggu bukanlah sebuah bantuan, tapi di dalamnya ada Joker yang membawa dokter untuk mematikan pelacak milik Harley. Tentu, hal itu membuat Harley akan aman dan kepalanya tidak akan diledakkan oleh Flag. Melihat Harley yang kabur dengan Joker, Amanda melakukan perjanjian dengan Floyd. Jika dia bisa membunuh Harley, maka Amanda akan menjamin kebebasannya. Sayangnya Floyd tidak sampai hati untuk membunuh Harley, jadi dia melesetkan tembakannya. Amanda masih mempunyai akal lain. Dia memerintahkan helikopter yang lain untuk menembak heli yang ditumpangi oleh Harley dan Joker. Alhasil helikopter jatuh namun Harley berhasil selamat. Amanda pergi dengan helikopter yang satunya, tapi baru beberapa saat monster menyerang helikopter itu dan membuatnya terjatuh. Flag memerintahkan yang lain untuk kembali menyelamatkan Amanda. Meski Floyd tidak setuju, tapi tanpa Amanda mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Harley juga sudah berada di sana dan kembali bergabung. Enchantress mendapatkan jantungnya kembali yang dibawakan oleh kakaknya. Amanda dibawa oleh kakak Enchantress dan berada di sana setelah jatuh dari helikopter. Flag dan yang lainnya tidak menemukan apa-apa. Floyd melihat sebuah berkas dan dilemparkan ke arah Flag. Dia menuntut untuk sebuah penjelasan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Karena desakan itu akhirnya Flag menceritakan di mana Enchantress kabur darinya. Merasa mereka tidak bisa mengalahkan penyihir itu, Floyd dan yang lainnya memutuskan untuk minum-minum dulu di dalam bar. Mereka pun melimpahkan keluh kesahnya. Floyd sadar kalau mereka nantinya akan dikambing hitamkan akan masalah tersebut, meski mereka sebenarnya yang menyelamatkan kota itu. Harley menanyakan kesepakatan Flag dengan Floyd, yaitu dia akan mendapatkan kembali hidupnya sebagai seorang ayah. El Diablo marah mendengar hal itu. Dia meyakinkan kalau Flag hanya mempengaruhi pikirannya. Pada akhirnya nanti mereka akan kembali seperti semula, yaitu menjadi seorang penjahat. Diablo pun menceritakan kisahnya. Dia lahir dengan kekuatan iblis itu dan selalu disembunyikannya dari kecil. Semakin dia berkuasa, semakin juga kekuatannya bertambah. Istrinya berharap Diablo untuk berhenti dari dunia pergengan. Ketika dia marah, maka kekuatannya akan lepas kendali. Dan ketika sadar, Diablo menemukan rumahnya yang terbakar. Istri dan anaknya pun sudah meninggal. Flag bergabung dan mengatakan kalau penyihir itu merupakan pacarnya. Dia menghancurkan ponsel yang berisi aplikasi pembunuh itu dan membebaskan mereka. Dia juga memberikan surat dari anak Floyd yang selama ini dia simpan. Melihat hal itu, Floyd pun bertekad akan membantu Flag hingga dia bisa menyelesaikan masalahnya. Hal itu juga dilakukannya agar dia tidak menjadi orang payah di mata anaknya. Akhirnya mereka semua pun ikut bergabung daripada bengong di sana. Rencananya adalah meledakkan bom yang sudah berada di bawah tanah yang Floyd tinggalkan. Pasukan Navy SEAL akan menyelam. Killer Croc ikut menyelam dengan mereka. Flag dan yang lainnya menuju ke sumber masalah. Enchantress sebenarnya sudah tahu kedatangan mereka semua. Dia melakukan genjutsu, mulai dari Floyd yang membunuh Batman, Harley yang hidup normal bersama dengan Joker dan mempunyai anak, dan Flag bersama dengan June, dan Diablo yang kembali kepada keluarganya. Tapi Diablo sadar apa yang dilakukan tidak dapat diubah. Dia pun mencoba untuk menyadarkan mereka semua kalau itu hanyalah ilusi semata. Mereka mulai mendatangi Enchantress. Penyihir itu berniat membuat orang menjadi metahuman. Floyd menyuruh Diablo untuk menghadapi kakak Enchantress, tapi dia gagal. Mereka semua pun mulai menyerang meski tanpa membuahkan hasil. Kemarahan Diablo membuatnya berubah menjadi monster yang dapat mengimbangi kakak Enchantress. Dia mulai bertarung dan di saat yang bersamaan, Navy SEAL berhasil memasang bom tepat di bawah Diablo yang sedang bertarung. Flag pun menyuruhnya untuk langsung meledakkannya. Monster itu pun lenyap bersama dengan El Diablo. Senjata Enchantress sudah selesai dan dia mulai menyerang fasilitas rahasia milik pemerintah Amerika.
Mereka semua pun kesulitan mengalahkan penyihir itu hingga akhirnya Enchantress menawari mereka untuk bergabung. Harley berpura-pura ingin menjadi anak buahnya. Dia mendekat dan ketika lengah, jantung penyihir itu diambil. Flag pun menyuruh Croc untuk melempar bom ke arah senjata itu. Floyd menembak dan senjata itu pun bisa dihentikan. Flag mendatangi penyihir itu dan menyuruhnya untuk mengembalikan June. Karena Enchantress tidak mau, maka Flag menghancurkan jantungnya. Ternyata June bisa selamat kembali. Mereka hendak merayakan kebebasannya, tapi tiba-tiba Amanda muncul. Mereka tidak jadi bebas dan hanya mendapatkan remisi 10 tahun. Tapi Floyd ingin permintaan lain, yaitu bertemu dengan anaknya. Beberapa juga mengajukan permintaan. Hari berikutnya sebelum kembali ke penjara, akhirnya Floyd dapat bertemu dengan anaknya meski hanya sebentar. Harley mendapatkan mesin espresso dan Killer Croc mendapatkan televisi. Sedangkan Kapten Boomerang malah masuk ke dalam sel isolasi. Film pun diakhiri dengan Joker yang menyelamatkan Harley Quinn. Nah, kisah lanjutan Harley Quinn ini ada di Birds of Prey. Di film ini mengisahkan Harley yang putus dengan Joker. Keren sih film ini, dari segi darknya dapet lah. Meski menurut saya acting Jared Leto sebagai Joker sedikit berlebihan. Di scene tambahan memperlihatkan Bruce Wayne yang bertemu dengan Amanda. Mereka berdiskusi dan Amanda menyerahkan berkas metahuman. Bruce menyuruh Amanda untuk menghentikan programnya dan biarkan lain kali dia dan teman-temannya yang menangani masalah seperti itu lagi. Jadilah Justice League.